Kita sapa lagi Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Bu Dani. Selamat petang. Selamat petang, selamat Mbak Cindy. Bu Terima Dani, kasih undangannya. sebenarnya strategi untuk saling ancam dan saling menyerang kilang minyak atau infrastruktur minyak ini adalah strategi efektifkah dalam perang? Sebetulnya saya mungkin ingin mulai dari satu kenyataan yang sering mungkin luput dari pembacaan kita ya Mbak Cindy ya, Oke. bahwa apa yang sedang dilakukan Iran sekarang bukan sekedar aksi militer reaktif. Ini adalah kalkulasi strategis yang terstruktur meski dijalankan dalam kondisi terdesak. Kita tahu bahwa sejak 28 Februari 2026 ketika AS dan Israel meluncurkan operasi Epic Fury itu, yang menewaskan Khamenei, menghancurkan infrastruktur militer dan nuklir Iran. Teheran memilih satu doktrin, saya rasa horizontal escalation, bukan hanya membalas serangan dengan serangan, tapi memperluas peta konflik ke 9 negara lainnya. Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, UAE, kemudian Oman, Irak, Yordania, semuanya merasakan drone dan rudal dari Iran. Dan yang menjadi sasaran utama adalah fasilitas energi. Nah, pertanyaannya adalah apa sebetulnya logika di balik serangan Iran ke infrastruktur energi negara tetangga itu misalnya. Pertama kita harus membaca ini sebagai strategi pemaksaan biaya atau dalam literatur keamanan internasional disebut coercive cost imposition. Kilang Ras Tanura milik Arab Saudi Aramco kemudian sempat dihentikan operasinya, fasilitas Qatar Energi di Ras Laffan, produser LNG terbesar di dunia, itu juga terpaksa tidak beroperasi. Dan ini hal-hal ini kita lihat semuanya itu kena dalam operasi yang dilancarkan oleh Iran. Nah, Selat Hormuz praktis tertutup sejak 11 Maret dan 20% pasukan minyak dunia terhenti. Ini bukan, saya rasa ini bukan vandalisasi saja, tetapi ini arsitektur tekanan. Logikanya sederhana, tapi brutal. Iran ingin membuat negara-negara Teluk merasakan cukup sakit sehingga mereka mau menekan AS untuk menghentikan serangan. Nah Bu Dani, tapi kalau untuk serangan ke infrastruktur energi ini, apakah sebenarnya efektif juga untuk meningkatkan daya tawar, dominasi mereka dalam posisinya di perang ini? Betul, karena dengan infrastruktur ini kan otomatis operasi untuk energi minyak dan lain-lain itu kan terhenti. Dan dengan terhentinya itu kan sebetulnya juga merugikan negara-negara yang selama ini mengimpor dari 9 negara penghasil minyak terbesar itu. Dan Selat Hormuz saya rasa adalah salah satu yang di mana 20% pasokan dunia itu ada di sana gitu. Jadi ini serangan-serangan yang dilakukan Iran ini betul-betul terstruktur karena mereka ingin menyampaikan pesan bahwa negara-negara tetangga ini memiliki kesakitan, yang merasakan sakit, dan kemudian ini membawa tekanan kepada Amerika untuk menghentikan serangan-serangannya dan mungkin bisa balik ke meja negosiasi dengan lebih dengan tawaran yang lebih baik. Nah Bu Dani, tapi ketika serangan ini dibalas oleh AS dengan menyerang fasilitas militer dan ancaman menyerang fasilitas energinya, apakah ini artinya perang akan semakin tereskalasi? Ya, saya rasa dengan Amerika dan Israel melakukan serangan dengan menewaskan Ali Khamenei, ini adalah menyebabkan eskalasi ini menjadi sebuah keniscayaan dan ini akan terus-menerus berlangsung sampai pada titik yang di mana Amerika mungkin yang bersedia untuk kembali ke meja perundingan, tetapi tentu
dengan 3 syarat yang kemarin disampaikan oleh Iran gitu. Ada reparasi, berjanji tidak akan terulang kembali, dan Oke, Bu Dhani, tapi ketika ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, siapa yang akan menahan diri duluan? Bagaimana dengan respons dan dampak bagi negara-negara yang terdampak? Apakah kemungkinan mereka juga akan terlibat pada akhirnya dalam perang ini? Ya, saya rasa salah satu apa yang diinginkan oleh Iran itu adalah mengirimkan pesan bahwa semua yang terlibat dengan Amerika itu akan merasakan sakitnya. Makanya mereka adalah menyerang instalasi-instalasi militer Amerika, dan mereka tidak menyerang pasukan-pasukan minyak dan lain-lain, karena mereka tahu bahwa minyak-minyak itu ketika tidak dioperasionalkan dan tidak didistribusikan, itu juga mereka memiliki kendala atau permasalahannya sendiri gitu ya, karena apalagi ditutupnya Selat Hormuz itu. Jadi sebetulnya serangan-serangan yang dilakukan Iran, apakah itu balasan serangan, dia tidak hanya membalas serangan saja dengan serangan, tetapi juga secara terstruktur dia juga memberikan tekanan kepada 9 negara Teluk itu untuk menyampaikan pesan kepada Amerika. Oke, saling mau menunjukkan dominasi. Bu Jalaswari, Bu Dhani, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya salut, Bu Dhani. Kami akan kembali dengan informasi 14 komunikolog bertemu mantan wakil presiden.